Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Struktur pilar Dewa Iblis, tingginya mencapai 10 meter atau lebih. Masih jauh dari mencapai puncak aula ini. Tetapi di tengahnya, penampang itu lebih dari 3 meter, dan pancarannya cukup gelap, meskipun orang masih bisa samar-samar melihat bentuk macan kumbang dari dalamnya. Kami bergantung padamu Hao Yue. Long Hao Shen membawa kelompok itu untuk melompat turun dari punggung Hao Yue satu demi satu, dan tanpa perlu perintahnya, setiap orang dari kelompok itu menjaga pintu masuknya sendiri. Melihat pilar Dewa Iblis ini, Hao Yue langsung tergerak. Perasaan yang tak terlukiskan muncul darinya, terbentuk dari kegembiraan, rasa sakit yang menyedihkan, tetapi yang terpenting adalah dendam yang hebat. 6 kepala besar meraung, dan seolah-olah tubuh Hao Yue benar-benar tersulut, sisik berwarna kristal ungunya melepaskan pancaran yang menyilaukan, dan niat ungu mekar sekaligus. Meskipun pancaran ungu ini tidak ditujukan pada kelompok itu, selain Long Hao Shen sisanya semua merasa kedinginan, dan mau tidak mau menolak dengan menggunakan energi spiritual mereka. Mungkin karena merasakan aura Hao Yue, pilar Dewa Iblis ke-57 ini tiba-tiba menyala, dan pancaran merah tua yang pekat menyebar seperti cincin cahaya. Berdiri di sisi Hao Yue, Long Hao Shen merasa seolah-olah pilar Dewa Iblis itu hidup. Seorang tirani dan menakjubkan mungkin langsung naik tajam. Dan di tengah-tengah kekuatan yang mengerikan ini, kehadiran samar bisa dirasakan, seolah-olah hidup. Bukankah itu hanya menakutkan? Cincin merah tua itu menyebar saat kontak dengan halasi ungu Hao Yue. Kali ini, mata di 6 kepala Hao Yue berubah menjadi warna ungu transparan, dengan penuh semangat mendorong kedua kaki depannya ke tanah. Raungan yang dalam dan terus-menerus kemudian keluar dari mulut Hao Yue. Pilar Dewa Iblis ada di depannya. Saat kemarahan Hao Yue berkepanjangan, kemarahan yang tak ada habisnya memenuhi dirinya. Pada titik tertentu mata Long Hao Shen berubah menjadi ungu, dan di dahinya, 9 simbol ungu perlahan terbentuk. Di permukaan armornya keluar kilau emas keunguan. Saat teriakan kemarahan Hao Yue terus meluas, Long Hao Shen merasakan dengan heran beberapa gelombang kekuatan. Energi spiritual dalam dirinya terus menyala, sampai-sampai bahkan armor yayasan emas padanya mulai berubah menjadi warna emas keunguan di bawah hamburan energi spiritualnya. Aura yang sangat kuat. Hao Yue benar-benar mengalami perubahan sangat besar setelah mendapatkan kepala ke-6-nya. Itu jauh dari sesederhana peningkatan dari langkah ke-7 ke langkah ke-8. Kultivasi di tempat langkah ke-8. Tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Kekuatan yang tergeletak dalam darah Hao Yue terlalu menakutkan. Justru karena sebagian dari darah Hao Yue tidak aktif dalam dirinya, indera Long Hao Shen berbeda. Pada masa itu, darahnya mengubah atribut Hao Yue, lalu setelah bertahan hidup, Hao Yue membayar Long Hao Shen dengan darahnya. Dan begitulah cara mereka berdua membangun hubungan yang begitu akrab sambil membangun kontrak darah. Kemajuan Long Hao Shen meningkatkan kultivasi Hao Yue, dan sebaliknya, setiap kali Hao Yue berevolusi, Long Hao Shen juga memperoleh manfaat yang sangat besar. Terakhir kali, ketika mereka menghancurkan pilar Dewa Iblis Andromalius, Hao Yue masih hanya dikultivasi 5 kepalanya, dan situasinya berbeda dari sekarang. Tapi tanpa ragu, kali ini Hao Yue sudah jauh lebih kuat. Halasi ungu menjadi semakin berkembang, tiba-tiba mengompresi pilar Dewa Iblis Leopard dengan kecepatan tinggi. Kehadiran menakutkan itu menjadi semakin terang-terangan, lalu membubung ke langit. Long Hao Shen kemudian memiliki gelombang pemikiran. Mungkinkah pilar Dewa Iblis Leopard ini mencoba mengirim sinyal penyelamatan ke pilar Dewa Iblis lainnya? Tepat pada saat ini, sebuah pikiran ditransmisikan dari Hao Yue kepadanya. Apa, ingin aku campur tangan? Long Hao Shen memandang Hao Yue, dipenuhi dengan keterkejutan. 6 kepala Hao Yue menatapnya secara bersamaan,
kedua belas matanya memiliki pandangan yang dalam sambil mengangguk padanya. Iya, Long Hao Shen mengerti bahwa Hao Yue pasti punya alasannya sendiri, dan sosoknya melintas, saat 4 sayap di punggungnya terbentang. Tepat pada saat ini, 6 kepala Hao Yue berkedip dalam cahaya terang secara bersamaan. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia meludahkan napas dalam-dalam dari sinar ungu, menuangkannya ke dalam tubuh Long Hao Shen dari belakangnya. Seluruh tubuh Long Hao Shen kedinginan. Dia tiba-tiba merasakan perubahan, seolah-olah dia telah berhenti menjadi manusia. Martabat yang sulit digambarkan naik dalam dirinya, dan saat ini, Long Hao Shen merasakan aliran pikirannya naik ratusan kali lipat. Dalam kesadarannya, dia merasa seolah-olah kembali ke dunia hitam dan merah Hao Yue. Pikiran dan penglihatannya bergabung, dipenuhi dengan perasaan jijik. Dengan perasaan menyendiri, dia merasa mampu menghancurkan apapun yang terlihat hanya dengan mengangkat tangannya. Saat ini, Long Hao Shen mulai mengerti apa warna ungu itu. Itu adalah entitas yang merusak. Jika elemen cahayanya bisa disebut yang paling murni dari seluruh benua, kekuatan penghancur yang berasal dari Hao Yue ini termasuk di antara yang teratas dari entitas penghancur. Kehancuran. Apakah itu semacam atribut? Long Hao Shen tidak mengerti, tetapi yakin bahwa kekuatan penghancur ini tidak ada bandingannya dengan atribut lain dalam pengetahuannya. Semua orang dari secercah cahaya harapan memandang Long Hao Shen, menunjukkan reaksi yang berbeda. Pada saat 6 sinar ungu Hao Yue menerangi tubuh Long Hao Shen, seluruh tubuhnya menyala dengan kilau keemasan keunguan yang tak terlukiskan. Itu mungkin seperti manifestasi dewa, mengambang di atas orang-orang percayanya, kedaulatan yang berdiri di atas rakyatnya. Keagungan ini mengandung kebanggaan dan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat itu juga, seluruh Long Hao Shen berubah menjadi warna emas keunguan, tetapi sama sekali berbeda dari warna emas keunguan yang dihasilkan dari penggabungan sebelumnya dengan Hao Yue. Warna emas keunguan ini sepenuhnya miliknya, dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritual dan sayap spiritual. Long Hao Shen bisa merasakan bahwa kekuatan kehancuran yang murni dan menakutkan ini hanya pada tahap awal. Namun meski begitu, kekuatannya tampaknya telah berubah total, dan yang menakutkan, warna emas keunguan ini tidak dihasilkan dari perpaduan dengan esensi cahayanya, tetapi yang terakhir hanya diserap dengan paksa. Sebagai yang dipilih oleh Dewi Cahaya, esensi cahaya putra cahaya tidak menunjukkan perjuangan sedikit pun. Pada tingkat apa kekuatan kehancuran ini mencapai? Mungkin ini bukan energi spiritual yang nyata, tetapi kekuatan yang substansial, atau setidaknya itu belum menjadi energi spiritual. Tetapi keberadaannya tidak diragukan lagi diselimuti kekuatan tertinggi. Kaisar Dewa Iblis mungkin memiliki beberapa sisi material, tetapi Long Hao Shen samar-samar merasa bahwa dibandingkan dengan kekuatan kehancuran ini, bahkan Kaisar Dewa Iblis mungkin tidak memiliki keuntungan. Tapi tentu saja, itu hanya jika porsi yang sama cocok. Arya Dewi Cahaya digenggam di kedua tangan Long Hao Shen, mengambil emas keunguan ini masuk dan keluar. Tubuh pedang itu bahkan mengeluarkan beberapa dengungan ringan. Setiap kali Long Hao Shen menggunakan Arya Dewi Cahaya dalam pertempuran, dia bisa dengan jelas merasakan kegembiraannya dari meluncur dengan riang di medan perang. Tetapi pada saat ini, Long Hao Shen menemukan dengan kagum bahwa Arya Dewi Cahaya tidak berdengung dalam kegembiraan lagi, tetapi benar-benar menggigil. Sinar pedang warna emas keunguan bukan milik ranah alat ilahi, tetapi memiliki beberapa kualitas khusus yang termasuk dalam kategori kehancuran, benar-benar menahan kualitas khusus pilar Dewa Iblis. Long Hao Shen berteriak keras, mengangkat Arya Dewi Cahaya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Saat itu, semua sinar keemasan keunguan yang kuat keluar dari tubuhnya, serta niat ungu Hao Yue, berhenti. Detik berikutnya, Long Hao Shen merasakan darahnya mendidih, dipenuhi dengan perasaan harmoni yang luar biasa. Niat ungu yang menakutkan berubah menjadi gambar yang menakutkan, tampak seperti citranya sendiri, tetapi dengan mata yang sama sekali berbeda.
Ini adalah mata yang sangat dingin, tatapan muram penuh pesona, dan dengan kesombongan dan penghinaan yang tak terbatas yang diarahkan pada makhluk hidup lainnya. Tebasan penghancur pilar Dewa Iblis, Arya Dewi Cahaya ditebas ke depan, bilahnya diwarnai dengan warna emas keunguan yang gemilang, dengan berani menyerang pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis Leopard. Proyeksi pedang masuk ke pilar Dewa Iblis, sampai hanya pegangannya yang tersisa di luar. Saat itu, gambar ilusi di punggung Long Haoshan menghilang dengan sungguh-sungguh, seolah-olah bergabung dengan tubuhnya. Long Haoshan merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari dalam dirinya, merasakan seluruh tubuhnya menyala, dan berteriak, ha, 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 ha. Warna emas keunguan menyebar dengan cepat, dan pilar Dewa Iblis 57 berwarna merah tua yang awalnya berubah menjadi warna yang sama. Detik berikutnya, kresek mulai muncul dari tempat yang ditusuk oleh Arya Dewi Cahaya sebelum menyebar. Kedua belas mata Hao Yue semua menatap Long Haoshan dengan lekat-lekat, dan jejak harapan terlihat di matanya. Pada saat itu juga, Long Haoshan dengan jelas merasakan kekuatan fantastis yang mengalir ke tubuhnya melalui Arya Dewi Cahaya. Saat ini bergabung dengan kekuatannya sendiri, perasaan harmoni mengalir melalui dirinya. Kemudian pancaran emas keunguan di tubuhnya juga berangsur-angsur menjadi samar-samar terlihat. Bang! Pilar Dewa Iblis runtuh, berubah menjadi sinar keemasan keunguan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, seolah-olah tidak memiliki substansi fisik lagi, karena hanya beberapa fluktuasi energi spiritual yang menakutkan yang tersisa untuk disapu melalui sekitarnya. Hao Yue melolong lagi, berkedip dengan niat ungu. Sisa-sisa energi spiritual yang tersisa setelah penghancuran pilar Dewa Iblis ini segera ditekan, dan Long Haoshan jatuh dari langit sementara itu. Hao Yue menoleh ke arah sisa secercah cahaya harapan, melolong pelan ke arah mereka. Sementara itu, kepala cahaya diterangi dengan emas yang bersinar, membungkus tubuhnya di sekitar Long Haoshan. Pasukan secercah cahaya harapan tidak berani tinggal lama dan buru-buru kembali ke punggung Hao Yue. Dengan raungan, dia melepaskan 6 ludah napas, membombardir atap aula. Keempat anggota tubuhnya menginjak tanah dan 6 sayapnya yang besar terbuka, membawa kelompok itu ke langit. Pemberani seperti dalam perjalanan ke sana, dia menghancurkan atap aula dalam perjalanannya untuk melewati langit, dan melolong pada iblis leopard yang tak terhitung jumlahnya yang marah yang jauh. Long Haoshan sedang berbaring di punggung Hao Yue, tampak seolah kehilangan fokus, tetapi tangan kanannya masih mengepalkan erat Arya Dewi Cahaya. Kilatan emas keunguan di tubuhnya masih samar-samar terlihat. Cair, buru-buru mendukungnya dengan tangannya, tetapi kepala cahaya tiba-tiba membalikkan tangannya dengan gerakan berlebihan, dengan ringan melolong padanya. Kamu tidak ingin aku menyentuhnya? Cair, bertanya dengan bingung. Kepala cahaya Hao Yue mengangguk padanya sebelum berbalik, mengepakkan sepasang sayap besar di punggungnya. Kecepatannya meningkat tajam, saat mereka menuju ke kejauhan. Cair, secara alami memahami perasaan antara Long Haoshan dan Hao Yue. Karena Hao Yue menyuruhnya menghancurkan pilar Dewa Iblis, dia pasti memiliki tujuannya sendiri, dan tentunya tidak melakukan ini untuk menyakiti Long Haoshan. Semua orang sudah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun yang sebelumnya luar biasa dalam emosi, mereka semua memahami dengan jelas masalah saat ini yang paling penting untuk mereka lakukan. Duduk berlutut di punggung Hao Yue satu demi satu, mereka berusaha untuk memulihkan energi spiritual, agar dapat beradaptasi dengan perubahan situasi apapun. Meskipun pasukan iblis tertarik ke garis depan oleh perang suci, bagaimanapun juga ini adalah bagian internal dari wilayah iblis, di mana mereka dapat bertemu dengan pasukan iblis lain kapan saja. Cahaya keemasan keunguan di tubuh Long Haoshan masih menggelinding selama ini, tetapi dalam praktiknya, dia tidak kehilangan kesadaran atau semacamnya. Dia baru saja kehilangan sebagian kendali atas tubuhnya, merasakan perubahan fantastis di tubuhnya. Tetapi perubahan ini tidak relevan dengan energi spiritualnya,
karena energi spiritualnya telah kembali ke atribut cahaya setelah penghancuran pilar Dewa Iblis. Harmonisasi saya dengan Hao Yue melalui kontrak darah naik satu tingkat lebih tinggi. Long Hao Shen berpikir diam-diam. Dia sekarang merilekskan tubuhnya, membiarkan harmonisasi mengikuti jalannya. Namun, dia tidak mengerti mengapa harmonisasi ini tampaknya disebabkan oleh perolehan beberapa kekuatan pilar Dewa Iblis. Penerbangan Hao Yue berlangsung lama, terbang ke selatan sepanjang waktu. Setelah 2 jam berlalu, dia akhirnya, perlahan, turun ke sebuah lembah. Setelah mendarat di tanah, punggung lebar Hao Yue tiba-tiba bergetar, dan guncangan hebat menyebar ke seluruh kru di punggungnya. Bahkan tidak melirik anggota pasukan pemburu iblis di punggungnya, cahaya kecil berputar-putar di sekitar tubuh Long Hao Shen dan dengan hati-hati menurunkannya ke tanah. 6 kepala besar berkerumun di sekitar Long Hao Shen, tetapi setelah melihat lebih dekat, keenamnya memiliki ekspresi kekhawatiran yang bocor. Apa yang mereka khawatirkan? Secara khusus, keadaan pikiran kepala cahaya jelas goyah, merintih ringan selama ini. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah 3 jam berlalu, warna emas keunguan di tubuh Long Hao Shen akhirnya mereda, tampaknya kembali normal. Karena 6 kepala Hao Yue menjaga Hao Shen, kelompok secercah cahaya harapan tidak dapat mendekat, apalagi mengetahui tentang kondisinya. Yang paling khawatir secara alami adalah Cai Er, yang akan bergegas masuk dengan paksa jika bukan karena fakta bahwa dia yakin bahwa Hao Yue tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan Long Hao Shen. Long Hao Shen mengerang ringan, sebelum berbalik untuk duduk kembali. Tapi gerakan pertamanya adalah melihat Hao Yue dengan linglung, benar-benar penuh kebingungan. Dia sama sekali tidak mengetahui perubahan yang terjadi di tubuhnya selama beberapa jam ini. Dan pada saat ini, dia merasa kembali normal. Dia adalah dirinya sendiri, dan memiliki energi spiritualnya sendiri, tidak diperkuat tetapi juga tidak melemah. Seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Tetapi dia tanpa sadar memahami secara mendalam bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Dan perubahan ini terkait erat dengan Hao Yue harusnya menjadi perubahan yang baik. Hao Yue, kenapa aku pada akhirnya? Long Hao Shen bertanya dengan bingung. Hao Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan, dari 6 kepalanya terlihat cukup lucu, tetapi yang terpenting, tatapan hangat dan ramah di matanya segera melembutkan hati Long Hao Shen. Keenam kepala diturunkan, berkumpul bersama di samping Long Hao Shen dan dengan ringan menyodoknya. Long Hao Shen hanya bisa membelai kepala satu per satu. Saya tahu bahwa kamu pasti berpikir untuk kebaikan saya sendiri. Tapi kenapa kamu tidak ingin memberitahuku apa yang terjadi padaku? Long Hao Shen telah bertanya kepada Hao Yue beberapa kali tentang asal-usul dan kemampuannya, tetapi setiap kali Hao Yue menunjukkan kepadanya penampilan yang menyedihkan, dia tidak berani bersikeras. Dan sekarang, kepala cahaya bergerak mendekat, bergesekan dengan tubuh Long Hao Shen. Tapi ini tidak menghentikan Long Hao Shen untuk memperhatikan kekhawatiran di matanya. Cahaya kecil, apa yang kamu khawatirkan? Long Hao Shen bertanya dengan ringan. Cahaya kecil menggelengkan kepalanya sekali lagi, lalu tiba-tiba menunjukkan ekspresi tegas, mengalihkan pandangannya ke 5 kepala lainnya sebelum melolong pelan. Kelima kepala lainnya melolong tanpa ragu-ragu, sepertinya bersumpah. Long Hao Shen sama sekali tidak mengerti tindakannya. Kepala cahaya mengatakan sesuatu kepada kepala yang lain, dan membuat mereka menjanjikan sesuatu, apakah ini terkait dengan saya? Sekarang Long Hao Shen benar-benar bingung, setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lain, cahaya kecil mengalihkan pandangan lembutnya kembali ke Long Hao Shen, mengirimkan kilasan pikiran. Tuan, apapun yang terjadi, kami akan melindungi Anda secara menyeluruh. Kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Hao Yue berubah kembali menjadi cahaya ungu tanpa meninggalkan Long Hao Shen waktu untuk menanyakan detailnya, menghilang dari pandangannya, benar-benar berteleportasi. Tidak akan pernah mengkhianatiku.
kenapa Hao Yue akan mengkhianatiku? Tapi apa yang dia maksud dengan kata-kata ini? Untuk sesaat, Long Hao Shen tidak bisa menahan sakit kepala yang hebat. Ketika kekuatannya tumbuh, Hao Yue-nya tampaknya menjadi semakin misterius. Bos, kamu baik-baik saja. Setelah Hao Yue pergi, seluruh kelompok dari secercah cahaya harapan segera berkumpul di sisinya, semua menunjukkan keprihatinan yang mendalam saat mereka menatapnya. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis, saya baik-baik saja. Seharusnya Hao Yue membuatku mengasimilasi sebagian dari kekuatannya, meskipun dia tidak ingin memberitahuku detailnya. Tapi itu pasti tidak buruk. Mendengar dia mengatakan itu, semua orang segera rileks, dan kegembiraan yang mereka tekan selama ini akhirnya bocor. Bos, kami benar-benar berhasil menyingkirkan pilar Dewa Iblis lainnya. Tahukah kamu berapa banyak dari 72 Dewa Iblis yang membuatnya telah kita bunuh dan itu tanpa menghitung 2 pilar Dewa Iblis yang telah kita hancurkan? Dan itu adalah Dewa Iblis ke-57. Mungkin kami telah memperoleh 1 juta poin kontribusi lagi. Berapa banyak poin kontribusi yang dihasilkannya untuk kita secara total? Bahkan Han Yu yang biasanya tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan.